Salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sangat bersyukur jadi pagi ini kembali kepada rancangan yang memberkati kita setiap hari dalam Devotion from Nation. Saudaraku, terima kasih untuk bersama memulaikan hari kita pada hari ini dengan firman Tuhan yang beri kekuatan dan memimpin kehidupan kita di pagi ini. Untuk tema pada kali ini, saya ingin membawa satu tema, yaitu tetap bertumbuh di tengah kesukaran. Saudaraku, bagaimana kita membangkitkan iman, kekuatan kita dalam Tuhan Yesus, supaya kita dapat kemenangan dan terus bertumbuh dalam iman, kepercayaan kita pada Tuhan, walaupun di saat kesukaran ini. Sebelum itu mari kita berdoa, biar kuasa Roh Kudus berikan kita pengertian akan kebenarannya di pagi ini. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mengucap syukur untuk di program Devotion from Nation ini, untuk memberkati semua anak-anak Tuhan di mana berada. Kiranya kebenaran kuasa firman-Mu bekerja melalui kuasa Roh Kudus, berikan kami mengerti Tuhan akan isi hati-Mu. Kebenaran-Mu menjadi kekuatan kami, dan kebenaran-Mu menjadi kemenangan untuk meneguhkan kami berjalan di dalam kuasa kebenaran-Mu, yaitu firman-Mu yang menjadi kemenangan kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami, biar kami dapat mengerti akan isi hati Tuhan di pagi ini. Dalam Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Satu menjadi tema kita, saudaraku, pada hari ini, yaitu tetap bertumbuh di tengah kesukaran. Karena di Mazmur 92 ayat 13 mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Yaitu firman Tuhan di Mazmur 92 ayat 13 ini mengatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Yaitu orang yang mau bertumbuh apabila kita dididik ataupun diajar oleh kebenaran Tuhan di bait Tuhan, itu akan membawa satu pertumbuhan di dalam kehidupan iman dalam Tuhan yang dikatakan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Satu persoalan untuk kita mungkin pada hari ini, saudaraku, biarlah kita belajar di dalam kesukaran ini untuk melihat iman kita tetap bertumbuh dan kita bertunas di pelantaran Allah kita. Jadi saudaraku, untuk kita kembali merenungkan bersama dalam devotion di pagi ini, saudaraku, jadikanlah kehidupan kita tetap bertumbuh di tengah kesukaran. Walaupun bait Tuhan itu secara gedungnya, kita pikirkan itu adalah rumah Tuhan, ataupun itu adalah satu gereja yang selama ini tempat kita bertumbuh. Mungkin di tengah pandemik ini membawa satu hal kepada kita yang baru. Bagaimana kita tetap bertumbuh sekalipun kita tidak ke gedung ataupun ke bangunan yang selalu kita pergi untuk berkumpul bersama. Tetapi yang hari ini kita lihat, keyakinan itu, kepercayaan itu, dan bait Tuhan itu adalah pribadi kita. Makanya mari kita merenung bersama untuk kita melihat pertumbuhan iman kita melalui diam ataupun tinggal di rumah Tuhan, yaitu yang Roh Tuhan dan Tuhan sendiri menjadikan kita adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, untuk kita tetap berdiri ataupun tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Tuhan kita. Saudaraku, dikatakan Amsal pasal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada dua perbedaan, hati kita ataupun pengertian kita. Hati kita yang merakumi Roh Tuhan yang diam dalam kita. Kekuatan kebijaksanaan seseorang itu dari pengertian ataupun pemikirannya. Makanya roh itu harus dikuatkan. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan melalui hati, segenap hati kita yang adanya Roh Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi bukan disandarkan kepada pengertian. Pengertian itu adalah proses atau pemikiran seorang itu, kekuatan untuk berpikir ataupun kekuatan dia untuk memikirkan sesuatu, bagaimana dia merancang ataupun dalam kehidupan dia. Memang baik kalau pikiran kita baik, saudaraku, tetapi untuk pengertian ataupun untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, makanya kita percaya kepada Tuhan melalui segenap hati kita, keyakinan kita melalui Roh
yang Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada dua perbezaan ya. Untuk kita mengenal dan percaya Tuhan bukan melalui pola pikiran kita, tetapi karena hati kita yang yakin ataupun percaya pada Tuhan. Makanya percayalah dengan segenap hati. Ya, makanya bagaimana kita percaya dengan segenap hati? Ya, makanya saudaraku, saat kita ya ada tantangan hidup ini ataupun badai, banyak orang yang lemah. Makanya sebagai anak Tuhan, untuk tetap yakin ya di dalam Tuhan, Yesaya 30:15 mengatakan, sebab inilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Di dalam Yesaya 30:15 ini, ya Nabi Yesaya mengungkapkan saudaraku bagaimana umat Israel tetap bertahan ataupun percaya dengan segenap hati saat yaitu di mana firman Tuhan melalui Yesaya ini menegur umat Israel ya untuk tetap bertobat dari kelemahan secara badaninya ataupun dari segi kehidupan kita melakukan kesedihan, yaitu dengan bertobat dan juga tinggal diam karena kita yakin dan percaya saudaraku ya kekuasaan Tuhan akan meliputi dan menaungi kita ya. Tinggal tenang dan percaya saudaraku, terletak kekuatan kita sebenarnya kalau kita meyakinkan dengan sepenuh hati kita, karena kita tahu pengharapan kita di dalam Tuhan yang berikan kita kekuatan. Makanya itulah keyakinan untuk percaya dengan segenap hati kita. Saudaraku, menyesali diri, bertobat dari segala apapun kelemahan secara kemanusiaan badani kita. Jadi tenang diam di hadapan Tuhan karena kita tahu ada satu kekuatan yang dari Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Makanya percaya itu dan terletaklah kekuatanmu. Zakaria 4:6 yang mengatakan begini, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, untuk tetap tenang dan terletak kekuatan itu bukannya daripada kekuatan pengertian ataupun pikiran kita. Sekali lagi, karena di Zekaria 4:6 ini ya menegaskan kepada kita, makanya bukan karena keperkasaan kita, ya bukan karena kekuatan kita. Jadi firman Tuhan ini menegaskan kita pada hari ini, melainkan dengan rohku, kata firman Tuhan. Oleh roh Tuhan itu yang ditempatkan kehidupan kita, ya roh itulah yang berkekuatan dan semangat kepada kita saudaraku. Itu sebabnya mengapa kita meletakkan keyakinan kita sepenuhnya dengan segenap hati kita kepada Tuhan, karena disitulah terletak kekuatan kita, karena kita tahu ada roh Tuhan di dalam kita yang membangkitkan kita, yang memberi kekuatan untuk kita saudaraku. Makanya janganlah bersandar kepada pengertianmu. Jadi Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini menegaskan kita, ya, kalau kita mengandalkan kekuatan orang lain ataupun kita mengandalkan kekuatan kita, dikata firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 ini, terkutuklah, ya. Makanya saudaraku, yang dimana hati kita, yang dimana kekuatan kita itu adalah di dalam Tuhan, yang rohnya yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Maka pengertian kekuatan kita ada terletak keyakinan dalam Tuhan Yesus, karena roh Tuhan itu di dalam setiap pribadi kita. Ya, bukannya kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, Yesaya 31 ayat 1, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan di Yesaya 31 ayat 1 ini mengatakan, celakalah, ya, kalau kita mengandalkan orang lain, ya kita menaruh mungkin kepada kekayaan seorang ataupun kita mengandang pada hartanya kita, tapi yang tidak memfokuskan hidupnya kepada Tuhan ataupun mencari Tuhan, saudaraku.
Makanya kita percaya saudaraku untuk dapat kuat dan terus bertumbuh dalam Tuhan, andalkanlah Tuhan dan percayalah pada Tuhan. Makanya janji Tuhan untuk kita untuk tak bertumbuh dalam Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 mengatakan sangat jelas, ya, janji Tuhan untuk kita pada pagi ini. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku telah meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, ayat 13, Yesaya 41 ayat 13. Bab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku, janji ini adalah janji iya dan amin. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Ya, dia mengatakan kalau kita tetap bersandar, berpegang dan berharap sepenuh kepadanya, ya, bukan karena kekuatan pemikiran ataupun bukan keperkasaan kita, makanya firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Ya, makanya jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, kita Allah menyembah Allah yang hidup, ya, bukan menyembah ilah-ilah yang tidak bergerak, saudaraku. Dan aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ya, tangan kanan selalu diungkapkan satu kekuatan yang luar biasa, ya, yang membawa kemenangan. Ya, makanya saudaraku, inilah kekuatan kita, keyakinan kita dalam Tuhan Yesus. Ya, karena dia adalah roh yang diam dalam kita, yang buat kita terus bertumbuh melihat kekuasaan kuasanya menyertai kita. Di tengah apapun persoalan kesulitan kehidupanmu, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ya, sangat jelas di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Maria mengalami hal ini. Ya, dikatakan Maria, katakan ayat 38, kata Maria, sungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan juga seterusnya, ayat 45 di Lukas 1, 45, dan mengatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dan ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan 47, dan hatiku gembira karena Allah juru selamatku. Saudaraku, bagi dia tidak ada yang mustahil. Jangan batasi kuasa Tuhan melalui kekuatan pikiran ataupun keperkasaan Anda. Ya, karena dia dapat melakukan segala perkara yang di luar pemikiran kita, saudaraku. Di tengah pandemik ini bukanlah satu alasan untuk kita meninggalkan Tuhan, untuk lemah. Tetapi ada jalan, ada cara Tuhan untuk memberikan kita kekuatan melewati tantangan hidup ini. Makanya jangan andalkan kekuatan Anda. Percayalah dengan segenap hati. Karena roh Tuhan itu di dalam setiap kehidupan di hati kita. Yakinilah rohnya yang dalam kita adalah tubuh dan kita adalah bait Tuhan. Makanya kita bertumbuh di pelantarannya Tuhan, saudaraku, dan kita bertunas di dalam Tuhan. Karena kita diam ataupun roh Tuhan diam dalam kita. Dan kita adalah baitnya. Haleluya, mari kita berdoa. Biar kuasa Tuhan mengurapi setiap pendengar, anak Tuhan dimana berada, dimanapun kita berada saat ini. Ya, biarlah kuasa Tuhan menaungi kita. Dia akan melindungi dan menutupi engkau dengan kekuatan kuasanya. Tangannya perkasa, tangan kanannya menumpang hidupmu. Berjalan dalam kekuatan kuasanya. Biar roh Tuhan menyertai engkau. Dimanapun engkau berada, di dalam lembah kekelaman pun, dia tetap menuntun hidupmu dan mendampingi engkau. Dan dia menuntun engkau. Percayalah dengan segenap hatimu. Karena di dalam hatimu ada roh Tuhan. Bukan dengan kekuatan pikiran ataupun apa yang ada pada Anda. Tapi hari ini kekuatan yang ajaib akan menumpang menuntun hidupmu. Sehingga kau melihat kemenangan demi kemenangan setiap hari. Dan kau tetap bertumbuh di tengah kesukaran ini. Karena Kristus Tuhan di dalam engkau. Terima kasih Bapa. Urapi semuanya. Anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Devotion. Berkati semuanya yang mendengar. Di dalam Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Jumpa lagi, Tuhan memberkati dalam devotion kita pada hari ini. Terima kasih. Amin. Amin.